Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara Roy Suryo ataupun pengacara TPUA Ahmad Kozinudin yang kalian bisa sebut tompel-tompel itu lagi-lagi ngamuk di pengadilan. Dan dia ribut dengan jaksa, teman-teman. Ini apa ini pengacara modelan begini? Sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit teriak-teriak, sedikit-sedikit bikin kacau. Tapi semua kliennya masuk penjara loh. Belum ada klien dia yang bebas, teman-teman. Ini sepertinya pengacara ini tujuannya hanya ingin memenjarakan orang gitu. Tapi anehnya, sampai sekarang banyak juga yang masih percaya dengan orang ini, teman-teman. Ini kan aneh bin ajaib gitu. Nah, selain itu, ada video di mana ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Arianto Sutadi mengenai kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dan sangat-sangat mengagetkan bahwa diduga sudah ada nama-nama tersangka dan juga penjara sudah di depan mata mereka, teman-teman. Waduh, ini yang kita tunggu-tunggu dan ini yang kita harapkan. Semoga orang-orang ini segera dibui karena ya dia bikin gaduh terus di tengah kondisi global yang tidak menentu, perang di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Dia masih bahas ijazah palsu. Ini kan aduh, gimana pikiran mereka ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ahmad Kozinudin bentrok di ruang sidang bersama jaksa. Jangan tarik kayak gitu. Soalnya mamat. Oh begini ya. Apa-apaan si orang ini loh. Kayak supporter loh. Aduh teman-teman, gitu rupanya cara dia untuk membebaskan kliennya. Teriak-teriak di ruang sidang loh. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Gitu rupanya cara dia untuk membela dan mendukung kliennya, teman-teman. Roy itu bohongnya kepada masyarakat, diantaranya adalah termasuk Rismond juga ya. Dia ngomong saya ini pakar, peneliti murni, tujuannya bagus gitu. Iya. Saya sudah meneliti ijazahnya Jokowi itu palsu dengan pakai teknik saya digital 1000% gini. Iya. Ketika ditanya Pak, yang dibandingkan yang mana? Ya itu kita bukti dengan ijazah nomor sekian gitu. Ketika saya tanya sampelnya yang dibuktikan mana Pak? Sudah pernah pegang nggak? Kalau membuktikan kan berarti sudah. Betul. Sudah pernah Ya pegang. sudah itu. Yang mana? Itu foto yang itu kan kebohongan besar Pak itu. Oh. Ini Pak, ini ijazah gini. Dia bilang ini pakai penelitian sekian persen pakai teori forensik apa digital gitu. Tapi metode yang dia sembunyikan bahwa ini sampelnya itu sampel didapat dari foto yang disampaikan oleh Sandi itu kemudian di print. Nah kalau di print ya jelas beda dong Pak, kertasnya yang sekarang aja kan dengan ini kan beda nggak mungkin identik. Itulah yang namanya itu kebohongan. Itu dibelain oleh advokatnya yang ahli hukum katanya Pak. Aduh saya si Rismond misalnya itu tadi ceritakan bahwa dia ngomong di mana-mana ribuan kali ngomong bahwa saya udah penelitian murni gini meneliti dengan ini dan yakin gini. Tetapi dia membohongi publik dengan menyatakan bahwa sampel yang digunakan itu dia nggak berani ngomong ini tapi sampelnya ini loh. Gitu. Dengan mengatakan bahwa dia sudah mengatakan bahwa sampelnya benar, metodenya benar, metode apa mereka yang sebutkan dengan pakai teknik-teknik digital. Mereka membohongi rakyat
membohongi publik bahwa mereka itu sudah melakukan penelitian sebenarnya. Padahal yang diceritakan adalah kebohongan meneliti itu. Itu yang paling utama. Berarti dalam waktu dekat ini pasti Polda Metro Jaya penyidiknya sudah firm Pak ya, akan diumumkan tersangka. Kalau dan saya sih yakin sudah firm ya. ke penyidikan Pak ya. Cuman lihat nanti taktik mana yang akan dia terapkan, kapan dia mengumumkan itu tersangka. Tetapi saya yakin selama ini Polda lagi mengumpulkan semua bukti-bukti yang pendukung. Termasuk ini yang pramuka ini Pak, yang baru-baru menuduh. Itu pasti nanti dikumpulkan menjadi bukti bahwa di satu sisi menjadi bukti penguat bahwa itu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi di lain pihak menunjukkan bahwa inilah cerita-cerita yang digembar-gemborkan kepada masyarakat bahwa itu untuk mempremi masyarakat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mula saya melihat ya kasus ini adalah benturan antara kelompok yang pendendam Jokowi. Oh, oke. Bukan hanya sakit hati ya. Jadi udah dendam levelnya ya. Dendam kesumat kepada Jokowi melawan orang-orang yang merasa simpatis kepada Jokowi. Itu masalah besarnya itu sebenarnya masalah pokoknya itu. Dengan tuduhan ijazah palsu, maka yang menuduh ini ingin menunjukkan bahwa ini loh Jokowi kan seperti itu dan sebagainya itu ya. Cuman sayangnya dia dalam menuduh ijazah palsu itu sebenarnya bagian daripada jenis tindak pidana kan. Jenis tindak pidana. Harusnya itu secara teoritis kalau menuduh itu harusnya melalui, kalau putu dan ijazah palsu ini perkara pidana maka harusnya melalui jalan hukum. Sayangnya yang dari para ini penyerang-penyerang ini itu menyerangnya hanya mempublikasi lewat media. Lewat media disebarkan bahwa inilah gini pembohong, ini dan sebagainya itu. Ya, lewat medsos cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Nah, sementara di pihak lain yang merasa pro pada Jokowi, dia menempuh jalan hukum setelah Pak Jokowi itu sendiri menyatakan bahwa saya merasa terhina, terendahkan dan sebagainya, maka akan saya laporkan hal ini. Bukalah laporan itu tadi ya ke Metro itu tadi. Nah mulai dari situlah maka dari pihak yang pro Jokowi ini mendesak kepada aparat untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian diproses ke persidangan gitu. Secepatnya. Nah, Pak Arianto, ini kan Pak Arianto juga pernah bilang dari hasil penelusuran Pak Arianto terhadap kasus ini ya, ini akan banyak tersangka Pak. Nggak hanya Roy, nggak hanya Rismon, nggak hanya Tifa, nggak hanya Rizal Fadila, Rizal Fadila, nggak Egy hanya Sujana. Egy Sujana, tapi banyak tersangka. Kira-kira penjelasan Pak Arianto gimana itu? Saya menyatakan itu sejak dulu, sudah awal. Begitu saya melihat kasus ini ya Pak ya. Apa sih yang terjadi? Oh, kasus ini yang terjadi adalah satu, Jokowi disebarluaskan bahwa dia itu pembohong, dia itu sebagai pemalsu, kan gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Itu yang terjadi. Sementara setelah lama ini terjadi berapa tahun ya? Kan lama itu ya kasusnya, mulai 2 tahun yang lalu sampai terakhir ini, bahkan sampai terakhir dia melaporkan ke Barreskrim. Kalau dulu-dulu ya dia tuh mengatakan mereka itu menohok Pak Jokowi itu kan hanya lewat sidang di Sleman sana itu kan. Kemudian PTUN. apalagi yang terakhir yang mencuat adalah dia laporan di Barreskrim kan. Gitu. Setelah berapa bulan itu pun oleh Barreskrim kan seakan-akan tidak ditangkap oleh mereka, tidak diterima. Tapi kemudian setelah ada laporan di Metro bahwa Pak Jokowi itu merasa terhina gitu kan, barulah polisi melakukan ini intensif ini kan, ini dilakukan. Nah, ketika dilaporkan ke Metro dulu, kan waktu itu kan mereka dipanggil. Klarifikasi. Yang melapor, Roy CS itu dipanggil. Dipanggil ada berapa orang, tapi ada berapa yang nggak datang. Di antaranya Egy Sujana katanya juga nggak datang gitu kan. Karena alasannya sakit. Setelah itu, setelah diperiksa 8 jam atau berapa, mereka mengatakan, wah dengan bangganya, saya ditanya tanggal 26 ya nggak ngerti apa-apa dong. Gitu. Itu adalah kebodohan mereka Pak gitu. Kebodohan karena kalau yang namanya klarifikasi, untuk undangan klarifikasi itu dia mestinya menyampaikan bukti-bukti yang positif dari dia Pak, sampaikan gitu. Makanya karena saya bikin perkap Pak mengenai undangan klarifikasi dalam tahap penyelidikan.
Itu bagi orang-orang yang dipanggil karena tahap penyelidikan. Kalau dia dipanggil sebagai orang terlapor, dia harus menyampaikan, bukan Pak, saya itu bukan nuduh dia palsu. Ini dasarnya memang dia palsu. Contohnya kayak gitu. Kan gitu kan Pak, gitu kan. Tapi kan mereka enggak, wah dengan bangganya, oh saya enggak ngerti ya, saya jawab. Wah dengan bangganya kayak gitu. Dengan gitu sombongnya loh. begitu Padahal ya dia itu mestinya kesempatan pada saat itu kita dipanggil, dia mengatakan, Pak saya enggak mengatakan gini, enggak adil karena buktinya ini Pak, buktinya ini. Gitu mestinya gitu. Oh, mestinya dia memperkuat argumentasinya. Ini Pak buktinya, ini Pak buktinya. Saya menuduh seperti itu karena ini buktinya. Saya pegang buktinya. Mungkin begitu maksud Pak Arianto ya. Ketika klarifikasi itu, orang-orang yang dipanggil ini seperti Rismo, Tifa, Roy Suryo sendiri, dia justru menjelaskan dasar dia mengungkap itu di ruang publik kenapa menurut mereka ijazah ini palsu. Iya, ini buktinya karena kan itu. dipanggil kan dia atas laporannya Pak Jokowi. Betul. Dia mencemarkan dia kan dia dituduh gitu. Kalau dia memang betul-betul merasa tidak berbuat, mestinya yang disampaikan saya tidak mencemarkan, tidak apa Pak, ini faktanya. Gitu, Selain 5 orang tuh siapa lagi yang berpotensi terseret itu, Pak? Mengapa tadi saya mengatakan banyak Pak? Karena begini, dari jejak-jejak digital dan dalam proses selanjutnya ini Pak itu kan bisa kelihatan Pak, si ini ngomongnya nadanya provokasi, si ini nadanya menghina berulang kali, si ini menceritakan berita bohong bahwa saya udah meneliti ini meneliti betul-betul valid kan gitu, dia bilang saya pakar meneliti gini-gini, dari ini saya identik ini. Ketika didesak mana yang ini, wah ini bukan sambalnya, bukan yang itu, kan berarti kan bohong Pak itu Pak. Jadi ada banyak unsur-unsur yang dipenuhi oleh mereka itu selama dalam proses ini Pak. Wow. Kelihatan Pak itu dasar, nggak usah orang polisi lah. Sekarang orang memaki-maki depan itu kayak gitu Pak. Apakah itu bukan tidak pidana itu? Apakah itu kebebasan berpendapat? Orang menceritakan kebohongan itu mengenai ijazah palsu dan pembuktian secara ilmiah ini. Apakah itu bukan suatu tindak pidana? Kemudian orang menghasut, jangan percaya sama aparat. Itu Barreskrim memihak gini, ini tidak terbuka. Itu bahkan hakim dituduh penghasutan itu Pak ya? Ya harus menghasut kan, menghasut rakyat supaya tidak percaya pada aparat yang berwajib. Itu pidana apa ya? Pidana. Kalau pada institusinya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pada oknumnya, contoh si Rismon itu saya sebutkan aja. Itu seorang kalafor di dalam podcastnya Pak Indra Giri tanya, sebutkan unsur, enggak, namanya saya sebut. Itu sebetulnya termasuk ujaran kebencian Pak itu Pak. Ya bukan hanya kalafornya, Pak Tito disikat sama dia, disebut namanya. Pak Listio Sigit juga disebut namanya. Banyak loh yang disebut namanya sama Rismon ini. Dan ternyata itu semua bisa masuk dalam tindak pidana. Waduh, berat-berat nih hukumannya. Masuk pidana kalau yang bersangkutan mau lapor itu kena itu Pak. Dari situlah saya menebak ya Pak. Dan saya kira semua penyidik banyak Pak yang masuk dalam unsur-unsur. Bukan hanya pencemaran yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi memang melaporkan pencemaran ya di Metro. Karena merasa dihina semuanya. Tetapi Pak, yang nanti ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu, kan banyak sekali Pak jejak-jejak digital. Yang di situ menunjukkan bagaimana si IA ini memprovokasi, menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Kemudian jejak digital bahwa di lapangan terjadi benturan akibat daripada mereka pro dan kontra. Ini saya menerangkan untuk menepis bahwa itu kan kalau MK sudah memutuskan, kalau kegaduhan di sosial nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya di sosial saja, di lapangan sudah ada Pak. Contoh-contoh. Itu dengan pendapat ataupun pemahaman saya sekarang itu, maka saya berani mengatakan pasti banyak Pak tersangka yang terlibat di situ Pak. Kalau kita menggali bukti-bukti yang ada di lapangan. Dulu saya berasumsi begini Pak, penyidik begitu menerima laporan mengenai pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti, ternyata ini bukan hanya pencemaran nih, tapi ada tindakan itu tadi. Bikin gaduh. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan, mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, tadi menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Itu kira-kira gitulah kondisi yang di lapangan itu Pak. Jadi saya yakin kalau kita melihat jejak digital, nggak hanya 5 orang ini Pak berarti. Ya pokoknya siapapun yang
siapapun yang ikut membantu menyebarkan berita bisa kena Pak. Jadi kan ini menyebarkan berita bohong. Ikut serta menyebarkan berita bohong. Jadi termasuk orang yang membuat podcast misalkan itu atau yang televisi yang programnya mendatangkan atau memberikan panggung ya untuk mereka memberikan ujaran kebencian, kebohongan, fitnah. Itu kan ada Pak. Kalau itu tidak sampai segitu saya Pak tuduhan saya. Oh gitu. Enggak, karena gini, tapi kan ada Pak media yang seperti itu Pak. Ada media, tetapi kita harus kalau kita menuduh seseorang itu harus lihat mensreanya Pak. Setiap tuduhan pidana itu harus lihat mensreanya, niatnya Pak. Kalau niat daripada saya bukan bela televisi, bela media ya. Televisi itu kan tujuannya cuma bisnis Pak. Makin rame, iya kan gitu kan. Makin rame makin bagus gitu. Betul. Tapi dia Makin tidak ada niat-niat untuk memberikan bantuan untuk menyebarkan kebohongan. Karena hanya mencari sensasi supaya supaya ratingnya naik. Itu bisa dimaklumi. Kalau kita melarang itu nanti televisi pada protes. Ini polisi Dewan Pers juga protes, menghilangkan ya kan? pendapatan orang kan. Nah, tapi kalau gini Pak, orang yang podcast yang mengundang orang-orang yang ini jelas ini akan menebar kebohongan gitu kan. Dan kemudian dia ikut menimbrung Pak, mengkompori dan sebagainya itu patut diduga dia mempunyai niat kan untuk membantu penyebaran kebohongan itu. Itulah kalau sepanjang itu memenuhi syarat, itu orang-orang yang membantu penyebaran kebohongan itu bisa diserat Pak. Wow. Berarti kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Arianto ini teman-teman, banyak yang bisa kena pidana dari kasus ijazah palsu ini. Utamanya Sentana gitu loh. Makanya kemarin Sentana dipanggil polisi ya kan. Sentana, siapa sih yang agak berisi badannya tuh, sama yang di sampingnya tuh, hostnya tuh yang agak-agak kecil tuh, orang-orang tua tuh. Itu bisa masuk juga tuh. Karena kan dia yang kemarin jalan terus bersama Rismon mencari data-data, mencari bukti dan lain sebagainya, mendatangi KKN, mendatangi perpustakaan Yogyakarta, mendatangi apa lagi ya? Bang Andi Wijayanto dan lain sebagainya. Wah, itu bisa masuk juga tuh. Nah, Abraham Samad kan dipanggil juga tuh sama Polda Metro. Mungkin karena itu juga tuh dia ngundang orang-orang yang selama ini ya menebarkan kebencian, menuduh Pak Jokowi. Siapa lagi teman-teman? Refli Harun. Nah, Refli Harun bisa juga tuh masuk. Wah, banyak ini yang bisa kena teman-teman. Wah, kita doakan ya, semoga segera ada nama-namanya biar mereka segera ditangkap gitu. Ini sebetulnya untuk membuktikan ijazah yang analog itu Pak tidak perlu pakai data forensik. Betul, karena dia analog ya Pak, analog. bukan Pasti akan foto dimanapun ya, teori penyidikan Pak, ahli seluruh dunia itu kalau mau mengecek suatu keaslian daripada ijazah itu pasti akan tanya kepada universitasnya, data-data yang ada di sana, foto-foto mengenai alumninya, dan kemudian daftar nilai dan sebagainya itu ada semua kan itu, saksi hidup maupun dokumen yang ada di sana. Kan dalam KUHP itu kan bukti adalah saksi, ahli, dokumen, petunjuk kan ada kan. Betul. Nah itu di sana sudah ada semua. Yakin bahwa itu bukan pidana kan gitu. Tambah lagi dengan pemeriksaan lapor, karena apa? Karena mereka merasa ditantang itu oleh para yang ini yang lapor-lapor ini. Si Rismon mengatakan saya pakai lapor, makanya ditambahlah penyidikan melalui bukan penyidikan ya, masih penyelidikan melalui uji lapor. Sebetulnya uji lapor itu ya tidak perlu sekali dilakukan dalam penyelidikan Pak. Tapi karena ini demi memberikan kejelasan pada masyarakat, dilakukan uji lapor. Wow, ternyata tidak butuh lapor sebenarnya teman-teman. Karena di tahap penyelidikan itu lapor belum harus digunakan, nanti di penyidikan baru digunakan. Tapi karena polisi ingin membuka kasus ini dengan transparan, makanya polisi melakukan uji laboratorium forensik. Nah ini kan polisi sudah baik banget nih sama Rismon dan kawan-kawan, sama Rawi Suryo. Kok mereka malah menuduh lapor ini nggak beres lah, itulah inilah. Dan waduh, ini nama-namanya sudah ada nih teman-teman sepertinya. Nama-nama tersangkanya sudah ada nih. Kenapa kasus ini lama? Karena polisi sedang mengumpulkan banyak sekali bukti. Bukti podcast, bukti video, bukti pencemaran dan lain sebagainya. Di lain sisi ya kan polisi juga, Polda Metro dalam hal ini harus membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. Jadi mereka melakukan penyelidikan baru mungkin terhadap ijazah Pak Jokowi.
Dan mungkin dia sedikit mengesampingkan dulu nih hasil dari Bareskrim. Jadi mereka menguji sendiri. Biar nanti tidak dituduh lagi sama kelompok-kelompoknya Roy Suryo, kelompok-kelompoknya Rismon. Kalau katanya ini cuma ngambil dari Bareskrim kemudian ditambah-tambahin. Nah ini, tuduhan ini yang ingin dihindari oleh polisi. Makanya polisi melakukan penyelidikan baru terhadap ijazah Pak Jokowi. Setelah polisi yakin ijazah Pak Jokowi asli, barulah kemudian bukti-bukti tentang pencemaran, video, podcast, tuduhan-tuduhan dimasukkan. Dan sepertinya kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan Pak Arianto tadi, bahwa memang akan banyak tersangka di dalam kasus ini. Ya kita sebut saja lah, Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadilah, Tifa, Kurnia, Egy Sujana, Santana, 2 orang tuh hostnya tuh, yang anak muda sama yang sudah agak tua-tua itu tuh udah 8 berarti. Ditambah siapa lagi teman-teman? Amin Rais mungkin perlu masuk juga nih. Amin Rais, siapa lagi? Refli Harun yang suka bikin voting di YouTube-nya yang gak jelas itu di kolamnya sendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi memang ijazahnya palsu. Nah itu bisa juga ternyata masuk pidana teman-teman. Pewayangan Roy Suryo itu katanya bisa masuk pidana juga. Banyak yang bisa masuk pidana teman-teman. Waduh, podcast siapa lagi selain Refli Harun ya? Abraham Samad mungkin bisa juga ya kan? Dia kan sering mengundang Rismon, Roy Suryo, mengundang siapa? Si Bietor dan lain-lain, Tifa. Nah ini bisa masuk juga nih. Waduh, kita tunggu teman-teman ya. Ini sepertinya semakin menarik saja kasus ijazah Pak Jokowi ini. Karena tersangkanya lebih dari 10 mungkin nanti ya. Biar mengurangi kegaduhan di ruang-ruang media sosial kita, biar kita nggak gaduh lagi, biar kita fokus menatap ke depan teman-teman. Kita fokus membantu menyokong pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-programnya. Karena ya pemerintah butuh kita dorong gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.